teman-teman, kembali lagi dengan kisah inspiratif dari kata-kata bijak. Kali ini ada cerita dengan judul Pelita di Tengah Kegelapan. Semoga cerita ini bisa menambah inspirasi dan membuka wawasan teman-teman semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Raka tinggal bersama ibunya yang bernama Mira dan adik perempuannya yang bernama Nisa. Kehidupan mereka sederhana, bahkan cenderung sulit setelah kepergian ayah mereka. Namun, Bu Mira selalu menanamkan satu hal pada anak-anaknya, yaitu harapan. Setiap pagi, Raka bangun lebih awal. Bukan untuk belajar seperti mahasiswa lainnya, tetapi untuk bekerja sebagai kurir. Sepeda motornya yang tua menjadi saksi perjuangan Raka mengantarkan paket-paket di jalanan kota. Bu Mira pun berkata sambil menyiapkan sepiring nasi goreng sederhana, "Raka, jangan lupa sarapan." Raka pun tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu, tapi aku gak bisa lama-lama. Harus ke kantor sekarang." Di tempat kerja, Raka sering mendapat tekanan. Bosnya yang galak hampir setiap hari mengeluh tentang keterlambatan atau kesalahan kecil. "Raka, kamu telat lagi. Kalau begini terus, aku nggak bisa jamin kamu tetap kerja di sini," teriak sang bos suatu pagi. Raka hanya menunduk. Ia tahu bahwa dirinya tidak sempurna. Tetapi ia juga tahu bahwa pekerjaan ini adalah satu-satunya cara untuk membantu keluarganya bertahan hidup. Meski lelah bekerja, Raka tetap melanjutkan kuliahnya. Setiap sore, ia pergi ke kampus, seringkali dengan pakaian yang masih berbau bensin dan juga keringat. Namun, ia tidak peduli. Pendidikan adalah harapan satu-satunya untuk masa depan yang lebih baik. Di saat kelas sedang berlangsung, seorang dosen memberikan pengumuman. "Universitas kita akan mengadakan lomba inovasi bisnis. Hadiahnya adalah modal usaha dan bimbingan untuk merealisasikan ide terbaik. Saya harap kalian semua ikut berpartisipasi," kata dosen tersebut. Raka pun tertegun. Lomba itu terdengar seperti sebuah peluang besar. Tetapi ia ragu. Dengan kesibukan kerja dan kuliah, kapan ia punya waktu untuk menyusun ide? Namun, malam itu, kata-kata ibunya terngiang di telinganya. Pendidikan adalah investasi. Dengan tekad baru, Raka duduk di mejanya. Di bawah lampu meja yang redup, ia menulis ide-idenya. Ia memikirkan kehidupan sehari-harinya sebagai kurir. Ibunya yang berjualan makanan kecil dan pedagang lain yang berjuang seperti mereka. "Apa yang bisa kulakukan untuk membantu mereka?" gumam Raka. Tiba-tiba muncul sebuah ide. Bagaimana kalau ada platform untuk membantu usaha kecil memasarkan produknya, seperti marketplace, tapi khusus untuk pedagang kecil? Semakin ia memikirkan ide itu, semakin yakin ia bahwa ini adalah jawabannya. Malam demi malam, ia bekerja keras menyusun proposalnya. Ia menggambar sketsa, menulis rencana bisnis, bahkan mencoba mencari referensi di internet meskipun sinyalnya sering terputus. Bu Mira sering memperhatikannya dari pintu. "Kamu serius sekali, Nak? Ibu yakin kamu pasti bisa," kata Bu Mira suatu malam. Ketika hari perlombaan tiba, Raka berdiri di atas panggung. Ia mengenakan pakaian yang sederhana. Bahkan sepatu yang ia pakai adalah hadiah ulang tahun dari ibunya 2 tahun lalu. Dengan suara sedikit bergetar, ia mulai mempresentasikan idenya. Platform ini bernama Harapan Kita. Tujuan sederhana, yaitu memberi peluang bagi usaha kecil dan berkembang melalui teknologi. Penonton pun terdiam mendengar setiap kata yang diucapkan Raka. Juri-juri mencatat dengan serius, dan saat ia selesai, tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Beberapa minggu kemudian, pengumuman pemenang tiba.
Saat nama Raka disebut sebagai pemenang, ia hampir tidak percaya. Air mata haru mengalir di pipinya saat ia naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Dengan hadiah yang ia terima, Raka memulai membangun platformnya. Ia tanpa lelah bertemu dengan para pedagang kecil dan melibatkan mahasiswa lain yang ingin belajar perlahan tapi pasti. Harapan kita mulai dikenal. Suatu sore, Bumira dan Nisa duduk di kafe kecil yang didirikan Raka dari hasil platformnya. Logo besar bertuliskan harapan kita terpampang di dinding. Raka, ibu bangga sekali sama kamu, kata ibu sambil meminum teh hangat. Ini semua berkat doa ibu, jawab Raka sambil tersenyum. Beberapa bulan kemudian, Raka diundang menjadi pembicara di sebuah seminar motivasi. Di hadapan ratusan orang, ia membagikan ceritanya. Ketika hidup terasa berat, jangan berhenti melangkah. Karena langkah kecil kita hari ini bisa menjadi terang bagi banyak orang di masa depan. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Raka tahu perjalanannya belum selesai. Ia masih ingin membantu lebih banyak orang menjadi pelita kecil di tengah kegelapan.